Welcome back bro Robbie Darwis. Usai makin matang di Dewa United, siap tampil menggila di musim depan untuk pertahankan gelar juara, Bojan sampai ngomong kayak gini, bikin merinding. Persija auto nangis kejang, usai dikabarkan ditinggalkan Rizky Ridho, kini bek kanan Rio Fahmi dikabarkan OTW ke Persib Bandung. Ini penjelasan selengkapnya. Mantap, ini baru PT LIB yang akhirnya waras dan sadar juga. LIB sudah susun kalender kompetisi Liga 1 dan 2 selama 3 tahun. Tidak akan ada perubahan, bantu Persib berprestasi di Liga Champions Asia. Ini fakta sebenarnya. Yang teriak-teriak Persib cuma diuntungkan Championship Series auto kejang menderita. Bojan Hodak tampar keras pembenci Persib sampai buat pernyataan sangat keras dan berani kayak begini. Bobotoh auto pesta pora mendengarnya. Mantap, Persib siap gacor di kompetisi Asia, nggak kayak Bali United yang jadi badut Asia beberapa tahun terakhir. Ini daftar calon lawan Persib di Asia, ada satu klub yang bisa menggegerkan publik. Loh, kok bisa? Ini berita selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Welcome back bro Robbie Darwis. Usai makin matang di Dewa United, siap tampil menggila di musim depan untuk pertahankan gelar juara, Bojan sampai ngomong kayak gini, bikin merinding. Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusan meminjamkan Robbie Darwis ke Dewa United dalam paruh musim Liga 1 2023-2024. Menurut Hodak, tujuan utama dari peminjaman ini adalah untuk memberikan Robbie kesempatan bermain secara teratur. Setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 2023-2024, masa peminjaman Robbie Darwis di Dewa United pun tamat. Pemain berusia 20 tahun itu kembali ke Persib, yang kini tengah bersiap menghadapi musim baru Liga 1 2024-2025 yang akan dimulai awal Agustus mendatang. Selama bersama Dewa United, Robbie tampil dalam 7 pertandingan dengan total 512 menit bermain. Yang menarik, Robbie tidak pernah merasakan kekalahan dalam setiap penampilannya bersama Dewa United. Ia berhasil bermain imbang melawan Persik Kediri 0-0, Bali United 1-1, dan Madura United 2-2, serta meraih kemenangan melawan Borneo FC 2-1, PSS Sleman 3-2, Persebaya Surabaya 3-0, dan Persis Solo 2-1. Hodak, pelatih asal Kroasia, menilai bahwa Robbie telah menunjukkan perkembangan yang positif selama masa peminjamannya. Oleh karena itu, ia dengan yakin mengumumkan bahwa Robbie akan tetap menjadi bagian dari skuad Persib untuk musim depan. Robbie adalah pemain muda yang pergi ke klub lain untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak. Ia melakukan hal tersebut dengan baik dan kini kembali bersama klub, ujar Hodak seperti dilansir dalam laman resmi Persib. Sebelum dipinjamkan ke Dewa United, Robbie juga sudah bermain dalam 7 pertandingan untuk Persib pada putaran pertama Liga 1 2023-2024 dengan total 211 menit bermain. Persija auto nangis kejang, usai dikabarkan ditinggalkan Rizky Ridho, kini bek kanan Rio Fahmi dikabarkan OTW ke Persib Bandung. Ini penjelasan selengkapnya. Musim transfer selalu menjadi waktu yang menarik bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Salah satu rumor terbaru yang sedang mencuat adalah mengenai Rio Fahmi, pemain muda yang saat ini membela Persija Jakarta, yang dikabarkan diminati oleh Persib Bandung. Rio Fahmi, yang masih berusia 22 tahun, adalah salah satu talenta muda yang menonjol di Liga 1 Indonesia. Sejak bergabung dengan Persija Jakarta, Rio telah menunjukkan potensi besar dalam permainannya di lini tengah. Kecepatan, teknik mengolah bola, serta kemampuan dalam menciptakan peluang telah membuatnya menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian. Kabar mengenai minat Persib Bandung terhadap Rio Fahmi menjadi topik hangat dalam beberapa pekan terakhir.
Klub asal Bandung ini, yang dikenal dengan basis pendukung yang besar dan ambisi tinggi dalam meraih gelar, tampaknya tertarik untuk menguatkan skuad mereka dengan menambahkan pemain muda berbakat seperti Rio Fahmi. Jika rumor ini benar adanya dan transfer Rio Fahmi ke Persib Bandung terwujud, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi dinamika persaingan di Liga 1, tetapi juga akan menjadi langkah strategis bagi kedua klub. Bagi Persib, kehadiran Rio Fahmi dapat memberikan variasi dalam komposisi tim mereka dan meningkatkan daya saing di level domestik. Sementara itu, bagi Persija Jakarta, kepergian Rio Fahmi akan menjadi kehilangan yang signifikan, sehingga mereka mungkin harus mencari pengganti yang sesuai untuk mempertahankan performa mereka. Mantap, ini baru PT LIB yang akhirnya waras dan sadar juga. LIB sudah susun kalender kompetisi Liga 1 dan 2 selama 3 tahun. Tidak akan ada perubahan bantu Persib berprestasi di Liga Champions Asia. Ini fakta sebenarnya. PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah merancang kalender kompetisi Liga 1 dan Liga 2 untuk 3 tahun ke depan, dimulai dari musim 2024-2025 dengan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keputusan ini diambil untuk memastikan stabilitas dan konsistensi dalam pengelolaan kompetisi sepak bola nasional. Erick Thohir menegaskan bahwa kalender kompetisi yang telah disusun tidak akan mengalami perubahan selama 3 tahun ke depan, yang merupakan hasil dari diskusi intensif antara LIB, PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, dan Timnas Indonesia. Alhamdulillah, setelah diskusi panjang antara LIB, PSSI, BTN, dan Timnas, ada jaminan untuk 3 tahun ke depan tidak akan ada perubahan kalender, kata Erick Thohir dalam pernyataan resmi dari LIB. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap slot waktu untuk Liga dan Timnas, serta memastikan kelancaran agenda penting Timnas seperti kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dan Ketua BTN, Sumarji, juga turut berpartisipasi dalam diskusi mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kompetisi Liga Nasional di Asia. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas klub baik dari segi pemain maupun manajerial. Erick Thohir juga menekankan pentingnya penerapan persyaratan lisensi klub yang ketat sebagai langkah untuk meningkatkan profesionalisme dan kepastian di dalam liga. Saya juga meminta LIB untuk memperbaiki kualitas klub dengan menerapkan persyaratan lisensi klub yang ketat sehingga ada kepastian dan hukuman yang jelas bagi klub yang tidak memenuhi persyaratan, tambahnya. Ferry Paulus menegaskan bahwa LIB siap menjalankan komitmen ini dengan serius demi menciptakan lingkungan yang stabil dan profesional dalam sepak bola Indonesia. Kami di LIB berkomitmen untuk memastikan kalender liga tetap konsisten selama 3 tahun ke depan. Hal ini akan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dan membantu dalam perencanaan yang lebih baik untuk klub dan timnas, ujarnya. Yang teriak-teriak Persib cuma diuntungkan Championship Series auto kejang menderita. Bojan Hodak tampar keras pembenci Persib sampai buat pernyataan sangat keras dan berani kayak begini. Bobotoh auto pesta pora mendengarnya. Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, dengan penuh semangat menyambut perubahan format kompetisi menjadi penuh tanpa merasa dirugikan sedikit pun. Baginya, ini adalah kesempatan emas bagi Persib untuk menorehkan sejarah baru dengan meraih gelar juara yang sangat diidamkan. Dalam percakapan dengan media, Hodak dengan tegas menyatakan bahwa Persib selalu berambisi mencatat prestasi baru setiap musimnya. Dia merujuk pada kemenangan bersejarah atas Bali United musim lalu, yang menjadi momen penting bagi tim sejak beberapa tahun terakhir. Ya, tapi selalu ada hal baik yang terjadi untuk pertama kalinya, seperti kemenangan kami atas Bali United yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ujarnya. Tidak hanya sebagai pencapaian dalam pertandingan, tetapi juga sebagai pelatih asing pertama yang membawa Persib meraih gelar juara.
Sebelumnya, Persib hanya pernah meraih gelar Liga Indonesia di bawah arahan pelatih lokal seperti Indra Thohir dan Jajang Nurjaman. Hodak dengan bangga menyebut bahwa dia adalah pelatih asing pertama yang berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah dengan trofi untuk Persib. Dalam musim mendatang, kami memiliki harapan besar untuk meraih gelar juara pertama kali dalam format kompetisi penuh, tuturnya optimis. Dia yakin bahwa dengan semangat juang yang tinggi, Persib mampu mencapai hasil terbaik di musim yang akan datang. Setiap tahun selalu ada yang pertama kali terjadi, dan kami sangat berharap bahwa tahun depan kami bisa meraih gelar juara. Tambahnya, mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan komentar atas perjalanan Persib menuju pencapaian besar ini. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, Bojan Hodak memimpin Persib Bandung menuju masa depan yang gemilang dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi Persib meraih gelar juara di musim depan? Ayo berikan komentar Anda. Mantap, Persib siap gacor di kompetisi Asia, nggak kayak Bali United yang jadi badut Asia beberapa tahun terakhir. Ini daftar calon lawan Persib di Asia, ada satu klub yang bisa menggegerkan publik. Loh, kok bisa? Ini berita selengkapnya. Persib Bandung menerima kabar gembira dari AFC. Mereka langsung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 musim 2024-2025 tanpa perlu melalui babak playoff. Pengumuman ini datang pada Rabu, 19 Juni 2024 lalu, langsung dari situs resmi AFC. Kabar baik ini terjadi setelah sejumlah klub, termasuk Persib, yang seharusnya mengikuti playoff, dinyatakan langsung lolos ke fase grup. Meskipun AFC tidak memberikan detail spesifik, kabar sebelumnya menyebutkan bahwa ini terjadi karena perwakilan dari Korea Utara tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Persib akan bergabung dengan 12 tim lainnya dari berbagai negara dalam fase grup AFC Champions League 2 2024-2025. Tim-tim ini termasuk Sanfrecce Hiroshima, Jepang, Jeonbuk Hyundai Motors, Korea Selatan, Port FC, Thailand, Sydney FC, Australia, Selangor FC, Malaysia, Tepshan Namdin, Vietnam, Liman FC, Hong Kong, Eastern AA, Hong Kong, Kaya Iloilo FC, Filipina, Lion City Sailors, Singapura, dan Tampines Rovers, Singapura. Proses drawing untuk menentukan grup akan dilakukan pada 16 Agustus 2024 mendatang. Persib akan berkompetisi dengan tim-tim kuat dari kawasan Timur Asia, termasuk ASEAN dan Asia Timur. Meskipun peringkat koefisien Indonesia dalam kompetisi klub Asia menempatkan Persib di pot 4, harapan tetap tinggi untuk performa yang solid dan ambisi untuk melangkah jauh dalam ajang bergengsi ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai peluang Persib di AFC Champions League 2 tahun ini? Berikan komentar dan prediksi Anda untuk tim kebanggaan Bandung ini. Demi 3 poin, misi khusus Avandra mengincar penyerang bayangan Filipina di laga krusial ASEAN Cup U16. Gelandang timnas U16 Indonesia Avandra Florasta mengincar satu pemain kunci Filipina, Balbalin Omitade, yang dikenal sebagai penyerang bayangan. Avandra mengakui bahwa Omitade memiliki kemampuan yang dapat membahayakan timnas U16 Indonesia berdasarkan penampilannya di laga pertama grup A ASEAN Cup U16 2024 melawan Laos. Ada satu pemain kunci yang perlu diantisipasi, kata Avandra. Second striker nomor 15 dalam kurung Balbalin Omitade itu harus diwaspadai ketika berbalik badan, lanjut pemain Bayangkara FC U16 tersebut. Meskipun begitu, Avandra tetap percaya diri bahwa kualitas skuad Garuda Asia masih lebih unggul dibandingkan Filipina. Pertandingan kedua grup A antara timnas U16 Indonesia dan Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Senin dalam kurung 24 Juni 2024. Kami lebih dominan, ujar Avandra. Kecepatan kami dominan. Dalam kurung kekuatan, Filipina lumayanlah, tambah pemain berpostur 175 cm itu.
Avandra juga menegaskan bahwa timnas U16 Indonesia akan berusaha meraih kemenangan besar atas Filipina. Untuk saya dan tim, kemenangan 3-0 lawan Singapura kemarin hanyalah awal, katanya. Untuk melawan Filipina, persiapan kami lebih bagus. Karena untuk menjadi juara grup, kami harus menang semua laga. Target besok adalah 3 poin dan kami harus bisa menang banyak, kata pemain berusia 16 tahun itu. Hernando Ari ungkap mimpi berkarier di luar negeri. Paling mentok Liga Jepang. Siap susul Justin Hubner ke Cerezo Osaka kah? Ini fakta benarnya. Simak baik-baik biar gak salah paham. Hernando Ari saat ini digadang-gadang sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Performa apiknya di bawah mistar gawang timnas Indonesia membuat klub luar negeri kepincut untuk mendatangkan kiper berusia 21 tahun tersebut. Akan tetapi, Hernando Ari tidak ingin tergesa-gesa untuk abroad. Sebab ia ingin menghabiskan kontraknya dulu bersama Persebaya sembari melihat perkembangan karier sepak bolanya. Untuk penawaran-penawaran seperti itu main di luar negeri. Kata Hernando Ari, kalau aku profesional dulu saja, menghabiskan kontrak dulu baru mungkin mengikuti perkembangan karierku, bagaimana perkembangan perjalanan itu. Tutur kiper kelahiran Semarang, Jawa Tengah tersebut melanjutkan. Lebih lanjut, Hernando Ari juga membeberkan mimpinya untuk bisa bermain di Liga Jepang. Akan tetapi, ia ingin menjalani kariernya di luar negeri step by step. Untuk menggapai mimpinya bisa bermain di Liga Jepang, Hernando akan memulai kariernya di luar negeri dengan merumput di Liga Thailand terlebih dulu sebelum ia merumput di Liga Jepang. Paling mentok, aku ingin ke Jepang. Tapi aku ingin ke Liga Thailand dulu. Tutur pemain jebolan Garuda Select tersebut menambahkan. Hernando Ari kerap menunjukkan performa impresifnya bersama timnas Indonesia, bahkan tak jarang ia menjadi pahlawan bagi skuad Garuda. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper berpostur 178 cm tersebut mampu mengemas 3 clean sheet dalam 5 pertandingannya bersama timnas Indonesia. Di level klub, Hernando juga menjadi andalan Paul Munster di posisi penjaga gawang Persebaya. Tercatat ia mengemas 14 pertandingan bersama Bajul Ijo dan mencatatkan 3 clean sheet di Liga 1 musim 2023. Tentu saja, jika Hernando mampu menunjukkan performa yang konsisten, bukan tidak mungkin jika kiper yang identik dengan nomor punggung 21 tersebut bisa merumput di luar negeri, baik di Liga Thailand maupun Jepang. Terlebih perjalanan karir Hernando juga masih cukup panjang dengan usianya yang masih terbilang muda yakni 21 tahun.